Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman, Omega Network ini roadmapnya langsung ya kita coba lihat. Ini untuk 2022 ya, untuk Koblenz tahun kemarin, kemudian kuartal 1 kita kan posisi 2023 ya. Ini di kuartal 1 kita sudah lewat semua ya. Di sini ada establish social media channel, launch official version app ya, kemudian inisiasi OMN mining, referral dan sebagainya, white paper release, ini sudah semua sudah lewat. Dan sekarang kita posisi ada di kuartal kedua ya, ada Q2 2023. Nah, ini kuartal kedua kebetulan ini juga sudah selesai semua ya, inisiasi IDO ya, internal Omega Wallet kemarin ya, di internal aplikasi itu kan ada wallet di BNB chain ya, di BNB ya, jaringan BNB juga. Kemudian testnet, nah ini testnet sudah lewat, KYC proses baru beberapa hari yang lalu ya, kita KYC, dan ini semua update white paper juga sudah. Kemudian top tier Twitter ya, ini partnership juga sudah diumumkan ya di Twitter, teman-teman boleh cek kontrak audit juga. Nah, kemudian kuartal 3 ini ada exit TGA. Nah, execute TGA ini apa sih TGA ini sebetulnya? Nah, TGA ini teman-teman ini mirip sebetulnya seperti ICO, penjualan publik ya. Jadi penjualan publik itu artinya pihak developer pengembang itu membuka penjualan kepada umum siapa saja ya, walaupun memang bukan member tapi baru daftar bisa beli gitu kan, seperti itu. Jadi ini execute TGA ini sudah dibuka per hari ini teman-teman ya. Jadi per hari ini informasinya sih selama 24 jam saja. Dan saya dapat informasi bahwa untuk Omega Network ini akan mainnet di bulan ini, di bulan Juni ini. Ini coba lihat ya. Nah, ini ada informasi dari akun resminya Omega Network, OM Core Team ya. Karena untuk akun resminya itu OM, kemudian di bawahnya OM Core Team ya. Ini membalas Najim 755, dia bilang we will launch our mainnet this month. Kami akan meluncurkan mainnet kami di bulan ini. Ya, ini kemarin tanggal 9 Juni informasinya. Ya, mudah-mudahan memang betul adanya di bulan ini, karena harusnya jadwal mainnet itu bukan bulan ini, teman-teman. Dan bahkan mainnet ini akan diluncurkan tahun depan. Tetapi memang seperti yang sudah diinformasikan bahwa dipercepat 9 bulan. Ya, dipercepat. Dan ketika kita melihat roadmap tadi di awal ya. Nah, ketika kita lihat roadmap di sini kan untuk launch public mainnet itu di besok Juli ya, kuartal 3. Nah, namun tadi di cuitan daripada core timnya Omega Network ini katanya bulan ini, berarti dipercepat lagi, dimajuin lagi, karena memang ini untuk target di kuartal 3 sudah selesai semua. Justru bahkan per hari ini execute TGA-nya itu di open ya, untuk mirip ICO lah, penjualan ya ke publish. Jadi hari ini dibuka, artinya berarti kita sudah masuk di sini posisinya. Nah, tidak lama list OMN on tier 1, tier 2 centralized exchange, nanti di exchange mana mungkin ya, nanti diumumkan. Kemudian launch public mainnet, ini makanya pergerakannya sangat cepat teman-teman ya. Kemudian nanti ada Omega Explore on mainnet, Omega Swap, kemudian Bright on mainnet, kemudian inisiasi staking farming, dan nanti juga ada. Dan informasinya memang ini untuk para penambang ya yang ikut dari awal itu, ketika open mainnet kita hanya bisa menikmati 25% dari total koin penambangan kita. Dan itu nanti ada lock ya, ada kunci, entah pengaturannya kuncinya seperti Pi Network ya, diserahkan ke kita atau berapa atau bagaimana, itu nanti ada informasi lanjutan untuk teknis detailnya. Tetapi yang jelas saya informasikan bahwa execute TGA ini sudah launch per hari ini teman-teman ya, buka public sale. Jadi silakan teman-teman, bukan silakan, tapi saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan, hanya saja menginformasikan saja. Tapi bagi yang memang ada uang lebih, mau melakukan pembelian daripada token Omega ini ya silahkan saja. Siapkan mainnet walletnya, wallet addressnya, dan kemudian cara-cara belinya nanti kita coba lihat ya. Silakan saja, tetapi saya tidak menyarankan, hanya menginformasikan saja bahwa core team daripada Omega Network ini membuka penjualan publish ya, umum
kepada umum ya, secara global tentunya ya. Nah, jadi artinya kita sudah posisi di sini. Insya Allah mudah-mudahan ya, nanti saya informasikan lagi. Oke, sampai sini saja, dan selanjutnya nanti ini adalah beberapa pengembangan saja, dan ini akan kita ikuti, dan satu-satu kita nanti ketika memang ada yang penting kita obrolkan kembali ya di channel ini. Oke, sampai sini dulu, kemudian kita lanjut lihat cara berpartisipasi dalam penjualan publik jaringan Omega. Nah, ini kalau teman-teman yang mau berpartisipasi, mau memiliki Omega lebih dulu ya, realnya artinya membeli ya. Ini kami sangat senang katanya mengumumkan bahwa penjualan publik kami akan segera dimulai ya. Di sini akan dimulai. Kemudian ini nama tokennya tanggal 12 ya, siang 10 Juni. Tanggal 10 Juni berarti per hari ini ya. Ya, jam 12 siang. Harga token 0,04 USDC ya di sini. Dolar blockchainnya batas pembelian maksimum Ethereum. Ini menggunakan Ethereum pembeliannya sama USDC ya. Mainnet token non daftar putih. Nah, ini ada non daftar putih 150 USDC di batas pembelian maksimumnya, dan untuk yang masuk daftar putih itu 200 USDC, lebih banyak teman-teman ya. Jadi soft capnya 388.000 USDC, artinya harus mencapai segini. Nah, untuk apa? Untuk salah satu persyaratan open mainnet juga. Jadi memang mungkin ini akan dijadikan likuiditas juga mungkin ya. Ini 388.000 USDC. Nah, ini situs webnya, silahkan nanti saya coba lampirkan di deskripsi ya teman-teman ya. Ini untuk public sale-nya omtc.com. Kemudian langkah-langkahnya di sini ada, kunjungi situs publik ya, penjualan publik di public sale ini. Kemudian langkah yang kedua, setelah masuk ke website itu, hubungkan dompetnya dulu ya dengan apa? Dengan blockchain Ethereum ya, mainnetnya Ethereum. Seketika sudah ada di public sale ini ya, dengan jaringan ETH ya. Nah, ini mencakup biaya gas, dan kita harus ada ETH di dalamnya. Harus ada saldo ETH karena gas fee-nya menggunakan ETH. Oke. Kemudian langkah ketiga, ini berpartisipasi dalam penjualan publik saat penjualan publik ditayangkan. Setelah ditayangkan ya, artinya waktu Inggris ya. Ini kan dari Inggris ya. Jam 12 siang, berarti di kita jam berapa? Tinggal teman-teman cek aja. Nanti ketika open baru nanti tinggal dihubungkan pembelian ya. Jika Anda termasuk daftar putih ya, artinya punya hak 200 USDC lebih banyak. Jadi teman-teman misalkan punya modal nih 200 USDC, bisa beli, tapi maksimum segini. Kalau yang tidak termasuk daftar putih 150. Nah, daftar putihnya ada, nanti berupa alamat wallet personal. Itu kita cek alamat wallet kita ada nggak tertera di situ. Nah, jadi kalau untuk di websitenya itu nanti ada yang masuk daftar putih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat saya masuk nggak nih ke daftar putih, kebetulan saya ada untuk modal 200 USDC ya, berarti kalau memang ada di daftar putih silahkan gitu. Cuman saya tidak menyarankan ya, tidak mendorong untuk melakukan pembelian karena kenapa? Karena untuk kalau memang mau berpartisipasi ya silahkan, saya hanya menginformasikan saja, tetapi saya tidak memerintahkan gitu ya, gitu aja. Tapi ini kan kembali ke masing-masing keputusannya gitu teman-teman ya. Istilah dan konsep penting. Nah, topi lembut ini istilahnya. Jadi penjualan publik token OMN memiliki soft cap 388.000 USDC ya, soft capnya. Jadi betul ini dijadikan likuiditas kayaknya. Ini mewakili jumlah maksimum dana yang ingin kami kumpulkan selama penjualan publik. Nah, ini maksimum dana yang harus terkumpul. Nah, tujuannya memang buat likuiditas. Penjualan publik akan berlanjut jika soft cap tercapai, namun akan ada perubahan signifikan dalam dinamika kontribusi ya. Ini daftar alamat daftar putih dan non daftar putih yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Daftar putih itu 200 dapat jatahnya, kemudian kuotanya ya sebesar 200 USDC per orang. Kemudian untuk non daftar putih 150 USDC per orang gitu ya. Oke, kemudian dalam kasus oversubscription, setiap alamat non whitelist akan menerima sebagian dari token OMN yang tersisa. Jadi diprioritaskan yang masuk daftar putih dulu. Jadi yang tidak termasuk daftar putih teman-teman yang antri nanti nunggu sisa dulu gitu ya. Jadi ini yang masuk daftar putih dulu yang ditawarkan. Oke, kemudian nah ini contohnya, misalnya anggap saja total dana yang terkumpul dalam pelelangan publik adalah 500 ya. Contoh misalkan terkumpul 500 nih. Nah,
Alamat daftar putih telah membeli 300.000 USDC misalkan. Alamat non daftar putih yang nggak termasuk daftar putih itu 200 USDC. Nah, Anda sebagai alamat non daftar putih misalkan kita nih telah menyumbang berarti terhitung 150 USDC. Dalam hal ini jumlah total dana yang terkumpul adalah 500 misalkan. Ini kan pemisalan ya, yang melebihi shop cap nih sebesar 388.000. Alamat daftar putih membeli OMN senilai 300.000 USDC. Misalkan OMN senilai 88.000 USDC yang tersedia untuk alamat non daftar putih. Jadi sisanya untuk yang tidak termasuk list daftar putih ya. Saya juga sebetulnya ada sih kayaknya sih ada, tapi saya belum cek juga sih. Ya, alamat wallet kita coba dilihat aja. Biasanya kita tinggal lihat awal sama buntut aja sih. Alamat wallet kita kan panjang tuh. Nggak mungkin kan satu huruf dilihat ya, awalnya jawab berapa angka kemudian terakhir kalau sama oke. Ya, untuk meyakinkan lihat tengah juga 2 atau 3 lah. Kemudian kumpulan sisa oke, ini selesai. Ya, kumpulan sisa 88.000 USDC ini setara dengan 2.200.000 token OMN. Jadi kalau 88.000 USDC itu, jadi token OMN ini sudah disiapkan banyak sekali oleh core timnya Omega ya. Karena setiap token dihargainya 0,04 USDC per tokennya itu ya, per token OMN ini. Namun alamat non daftar putih secara kolektif menyumbangkan 200.000 saja ya, 200.000 USDC yang lebih dari kumpulan yang tersedia ya. Oleh karena itu mekanisme distribusi proporsional dipicu. Ini ada perhitungannya, kontribusi Anda sebesar 150 USDC mewakili 0,00075 dari total kontribusi non daftar putih ya. Jadi 0,00075 dikali 2.200.000 OMN berarti 1.650 OMN. Ini dikenakan biaya dikali 0,04 dolar sama dengan 66 USDC ya. Gitu teman-teman. Jadi ini hanya sebetulnya mirip presale lah ya, mirip presale. Ini ya teman-teman, bagi yang punya dana lebih mau kembali ke masing-masing. Kalau memutuskan saya mau beli, saya yakin dengan proyek ini, silahkan beli. Nah, lakukan analisa sendiri, lakukan analisa masing-masing ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman saya mau informasiin, ini ada update per hari ini tadi ya, aplikasi Omega ini silahkan diupdate. Kemudian setelah diupdate teman-teman silahkan di user verification. Di sini ada user verification kan, alamat ini alamat wallet testnet kita ya. Kalau pakai testnet ini alamat wallet testnet saya public ya, ini alamat wallet public umum, jadi nggak masalah sih, ini bukan private ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan diupdate, kalau misalkan teman-teman nih kemarin ada update yang hari ini tujuannya adalah untuk melengkapi alamat wallet yang kemarin ketika melakukan KYC itu tidak dipinta alamat walletnya. Nah, makanya ada update wallet address kotak ini. Tinggal klik saja, maka nanti akan ada ini. Nah, ketika ini kan dipinta 6 angka ya, 6 angka. Di sini ada tulisan paste. Nah, ini adalah two factor. Jadi Google ya, Google Authenticator. Nah, teman-teman, jadi nanti di sini untuk alamat wallet ya yang belum dimasukkan. Nah, bagi yang belum masukkan alamat wallet ya, saya sarankan sih testnet aja dulu, testnet aja ya. Testnet karena itu nanti biasanya akan menjadi alamat wallet mainnet real ya. Nah, testnet paling beda dikit lah. Kemudian ini untuk two factor-nya, untuk authenticator-nya teman-teman bisa download dulu ya. Download dulu seperti ini Google Authenticator. Setelah di-download nanti, karena Google Authenticator ini kan nggak bisa di screenshot, nggak bisa direkod video juga. Jadi teman-teman tinggal download. Setelah download nanti ada tanda plus di bawah pojok kanan, itu klik di plus, kemudian ada 2 kotak ya. Jadi ada 2 kotak seperti ini. Kotak di Google Authenticator itu, kotak pertama itu nama, silahkan bikin nama sendiri bebas. Nah, yang kedua kode yang diberikan itu diberikan dari aplikasinya Omega. Ya, kan ada tuh Google Authenticator diaktifin di profil. Ya, di profil Omega. Klik aja menu profil, kemudian ada Google Authenticator, diklik lagi. Setelah diklik nanti ada kode ya yang untuk di copy, kemudian disalin, kemudian ditempel di aplikasi Google
authenticator tadi yang di 2 kotak ini yang paling bawah. Setelah itu langsung add, ada tanda add. Setelah di add, nanti saya nggak bisa praktekin loh, soalnya Google Authenticator itu nggak bisa di screenshot ya. Mohon maaf, saya jadi dijelasin secara gini aja. Kalau bisa nanti bisa sambil dipraktekkan, stop omongan saya, coba dipraktekkan, lanjut lagi, stop, kayak gitu aja. Nah, nanti ada add, di add saja, maka nanti akan masuk ke dashboard utama dan di situ ada terlihat 6 angka berjalan dalam hitungan detik. Sebelum detik itu habis, segera di copy dan dipaste di sini. Nah, setelah dipaste kemudian langsung confirm. Ya, setelah confirm maka masuk wallet Anda. Gitu teman-teman ya. Ini informasi untuk update wallet terbaru daripada update-nya Omega tadi pagi ya. Oke, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah tahapan saat ini, kesimpulannya adalah Omega dalam tahap public sale, mirip dengan TGA itu mirip dengan ICO ya. Dan itu biasanya TGA memang salah satu metode yang dilakukan pengembang ketika memang itu mendekati mainnet, sangat dekat dan nempel sekali ke mainnet. Jadi informasi yang tadi bahwa akan mainnet bulan ini dan sekarang baru tanggal 9, kemungkinan besar memang terjadi di bulan ini mainnet ya. Insya Allah, mudah-mudahan, doakan saja, dipersiapkan saja semuanya. Nanti ketika ada pun launching peluncuran mainnet, apa yang harus kita lakukan nanti kita bahas lagi. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.